Halo guys, saya tertarik dengan ulasan bocor halus Tempo beberapa waktu lalu soal sertifikat hak guna bangunan yang berada di atas laut Tangerang. Nah, penelusuran yang dilakukan oleh tim bocor halus politik Tempo ini telah mengungkapkan fenomena yang cukup kontroversial menurut saya terkait pengelolaan ruang laut di Tangerang. Nah, temuan ini mencakup penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di atas laut yang bersinggungan dengan proyek pagar bambu sepanjang 30,6 km di kawasan tersebut. Nah, selain itu, belasan desa di sekitar lokasi juga mengajukan permohonan perubahan batas wilayah administratif yang bersebelahan dengan laut. Jadi ini sangat menarik nih. Karena begini, salah satu sorotan utama dari temuan ini adalah diterbitkannya sertifikat HGB di atas laut yang secara hukum laut ini kan merupakan kawasan milik negara ya yang tidak dapat dimiliki secara pribadi atau dikelola untuk kepentingan komersial tanpa izin khusus. Nah, dalam kasus ini penerbitan sertifikat HGB di atas laut memunculkan tanda tanya besar terkait proses administrasi dan regulasi yang digunakan. Nah, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang mengklaim bahwa penerbitan sertifikatnya ini telah sesuai gitu dengan regulasi tata ruang wilayah. Nah, tapi hal ini tentu perlu ditelusuri lebih jauh nih karena laut biasanya masuk dalam kategori zona konservasi ya atau kawasan publik yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan yang bersifat private. Jadi jika benar gitu ada sertifikat HGB di atas laut, maka ini bisa menjadi indikasi penyimpangan terhadap tata kelola ruang dan wilayah gitu ya. Nah, apakah sertifikat tersebut diterbitkan melalui prosedur yang sah? Lalu apakah ada pelibatan masyarakat atau kajian lingkungan sebelum dikeluarkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitasnya. Nah, lalu soal proyek pagar bambu ya sepanjang 30,6 km yang disebutkan sebelumnya, yang ramai sebelumnya dan bahkan disebutkan juga dalam laporan kemarin ini menjadi elemen lain yang berkaitan dengan temuan ini. Jadi pagar bambu tersebut kemungkinan besar berfungsi sebagai upaya mitigasi abrasi atau pengelolaan ekosistem pesisir. Namun, keberadaan sertifikat HGB di area yang bersinggungan dengan proyek ini dapat menimbulkan konflik kepentingan tentunya. Jika pembangunan berbasis HGB ini dilakukan di area tersebut, nah hal ini berpotensi merusak ekosistem pesisir dan mengganggu fungsi pagar bambu sebagai pelindung alami dari abrasi. Kalau memang tujuannya untuk itu ya. Nah, sertifikat HGB di lokasi strategis seperti laut ini dapat memicu pertanyaan banyak sekali. Apakah ada pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari proyek ini misalnya? Terutama jika proyek pagar bambu ini dibiayai oleh pemerintah atau melibatkan dana publik. Nah, yang menarik lagi soal desa nih, ketika belasan desa di sekitar lokasi juga mengajukan permohonan untuk mengubah batas wilayah administratif mereka yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, langkah ini menimbulkan beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah soal motivasi ekonomi ya. Karena perubahan batas wilayah seringkali dilakukan untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap sumber daya tertentu, termasuk potensi ekonomi dari pengolahan kawasan pesisir atau laut ini. Nah, permohonan perubahan batas wilayah ini tentunya berkaitan langsung dengan penerbitan sertifikat HGB. Nah, apakah memang berkaitan gitu? Karena kok seolah-olah seperti itu ya. Jika iya, maka ada potensi bahwa perubahan batas wilayah ini digunakan untuk melegitimasi lah klaim atas lahan atau ruang laut tertentu. Nah, perubahan batas wilayah ini dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam tentunya dan pembagian kewenangan administratif ya, antar desa. Nah, hal ini juga bisa memicu konflik antara masyarakat desa tentunya terkait akses terhadap sumber daya pesisir ini. Nah,
Kabupaten Tangerang ya, kantor pertanahan Kabupaten Tangerang maksud saya ini eh, mengatakan lagi bahwa penerbitan sertifikat HGB telah sesuai dengan regulasi tata ruang wilayah. Nah, tapi pernyataan ini kembali harus perlu diuji gitu lebih lanjut. Apakah sesuai dengan undang-undang? Apakah penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 misalnya tentang penataan ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, jadi belum lagi kalau kita melihat apakah ada semacam analisis lah mengenai dampak lingkungan atau AMDAL atau konsultasi publik sebelum sertifikat diterbitkan. Apakah ini ada gitu? Karena proses ini penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan masyarakat sekitar maupun ekosistem pesisir. Nah, temuan mengenai penerbitan sertifikat HGB di atas Laut Tangerang ini, ya seperti yang tadi kita bicarakan, banyak menimbulkan pertanyaan serius ya, terkait tata kelola ruang wilayah. Nah, belum lagi soal transparansi, administrasi, dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Beberapa poin ini tadi kita sudah bicarakan. Nah, tapi menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa ditindaklanjuti ya soal ini. Yang pertama adalah mungkin sebaiknya diadakan penyelidikan lebih lanjut mengenai keabsahan sertifikat HGB tersebut. Lalu membuat kajian ya, soal dampak lingkungan dan sosial dari proyek pagar bambu serta pembangunan berbasis HGB ini. Lalu lakukan semuanya dengan transparansi yang baik dalam proses perubahan batas wilayah desa ini. Nah, lalu juga soal penegakan regulasi gitu ya, dan tata ruang agar tidak terjadi penyimpangan lah dalam pengelolaan ruang publik seperti laut ini. Ya, nggak bisa kita pungkiri bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap tata kelola ruang wilayah gitu agar tetap berpihak pada kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Nah, pemerintah daerah bersama pihak-pihak terkait harusnya segera memberikan penjelasan resmi dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salam.